Renungan Minggu Biasa 23 Tahun B. Tuhan luar biasa, Yesus Sang Penyembuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membaca bacaan Injil kali ini tidak banyak yang bisa saya kulik, karena hari ini lewat mukjizat Tuhan Yesus, kita mendengarkan kisah Yesus yang menyembuhkan orang tuli dan gagap. Sebuah kisah yang bagi kita biasa aja. Padahal biasanya saya membuat renungan tuh selalu saja ada yang bisa dijadikan bahan dari POV, point of view, atau sudut pandang dari saya sendiri yang sedikit berbeda. Tapi kali ini saya nggak nemu sesuatu yang bisa dibahas dari Injil ini. Paling saya cuma bisa bilang, Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita keren, Tuhan yang luar biasa, dan sebagainya. Pokoknya segala pujianlah yang bisa diberikan kepada junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mungkin hanya Tuhan kita Yesus Kristus saja kali ya, satu-satunya nabi yang dapat melakukan mujizat penyembuhan. Terlalu banyak mujizat penyembuhannya yang bisa dilakukannya, sehingga pantaslah kita mengagungkan namanya, Tuhan kita yang luar biasa. Dengan kata lain, Yesus memang berada di atas nabi-nabi yang lain. Itulah sebabnya bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus, Yesus bukan hanya sekedar nabi, bukan sekedar utusan, bukan sekedar rasul, tapi Allah sendiri dengan konsep Trinitas kita. Makanya, rugilah orang yang meninggalkan iman Katolik. Karena seperti yang saya bilang tadi, Yesus berada di atas segala-galanya, termasuk Nabi Muhammad. Ini bukan penghinaan atau penistaan ya, tapi memang faktanya seperti itu. Dan ini tidak terbantahkan. Walaupun kita sering dikritik, tidak punya akal dan tidak punya pikiran, selalu berlindung di kata cukup imani saja, tapi tetap Tuhan kita yang terhebat, Tuhan luar biasa. Dalam bacaan Injil, kalaupun mau diperhatikan betul-betul, paling cuma satu hal yang jadi perhatian saya, yaitu cara menyembuhkan Tuhan Yesus yang tidak biasa, yang anti mainstream. Karena biasanya Tuhan Yesus kalau menyembuhkan cukup disentuh saja, sembuh. Kadang-kadang penyembuhan jarak jauh, cukup dengan kata-katanya, tahu-tahu sembuh. Tapi hari ini kita mendengarkan bagaimana penyembuhan ini dilakukan dengan cara yang cukup unik. Pertama, orang itu dibawa ke tempat yang agak jauh. Kemudian Tuhan Yesus memasukkan jaringnya ke telinga orang tersebut. Kemudian Tuhan Yesus meludah. Tidak dijelaskan sih meludah kemana di Injil, tapi semua sepakat pasti di tangan Tuhan Yesus sendiri. Kemudian meraba lidah orang tersebut. Lalu Yesus berkata, Ephata, yang artinya terbukalah. Kalau dilihat memang sih cara Yesus menyembuhkan ini menjijikkan. Bayangkan, kuping kita dicolok. Terus Yesus meludahi tangannya, lalu meraba lidah kita. Kalau misalnya ada dokter atau dukun yang mempunyai metode penyembuhan seperti ini, di zaman sekarang ini mungkin gak ada yang mau kali ya disembuhkan. Tapi Yesus tahu penyakit orang tersebut. Dengan memasukkan jarinya ke kuping, lalu berkata, Ephata, maka apa yang menyumbat telinga orang itu selama ini akan langsung terbuka. Begitupun dengan orang gagap itu. Tuhan tahu lidah orang itu pasti kaku. Makanya Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Tuhan ingin melenturkan lidah orang itu yang sudah kaku. Dan dengan mengucapkan kata Ephata, tidak hanya telinganya yang terbuka, tapi mulutnya juga terbuka. Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu kita ketahui.
menjadi orang yang tuli dan gagap adalah suatu aib bagi keluarga di zaman itu, di zaman Yesus. Begitupun dengan tuna-tuna yang lain atau penyakit-penyakit yang lain seperti orang buta, orang lumpuh, orang kusta, dan sebagainya. Dan apa sanksi sosial bagi mereka? Ya, kita tahu pasti dijauhi, dikucilkan, dan dianggap sampah, bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Jadi, bisa kita bayangkan penderitaan mereka. Sudah cacat, dikucilkan lagi. Jadi kita bisa lihat, apa yang dilakukan Yesus itu sebenarnya bukan hanya menyembuhkan, tapi dia menyentuh orang ini. Dia menerima orang ini, dia mengasihi orang ini yang tidak pernah merasakan kasih. Dan itu adalah mujizat yang lebih dahsyat. Bukan mujizat penyembuhannya, tapi mujizat kasihnya. Dan apa yang lebih dahsyat dari itu semua? Mujizat itu terus ada dan terjadi sampai sekarang ini. Sekali lagi, bukan berupa mujizat penyembuhan, tapi mujizat kasih. Mujizat kasih yang diturunkan Tuhan sendiri kepada umatnya. Dengan begitu, Yesus tidak hanya memberikan kata-kata yang manis untuk saling mengasihi, tapi juga memberikan bukti dan teladan untuk mengasihi. Dan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, orang yang kerjanya mengikuti Yesus, wajib mengikuti Kristus. Memberikan kasih kepada semua orang. Semangat untuk memberikan kasih ke sesama itulah yang diwariskan Tuhan kepada kita sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita memang tidak punya anugerah untuk menyembuhkan orang. Mungkin hanya dokter yang memiliki kekuatan itu. Itu pun pasti atas kehendak Tuhan juga. Bukan karena kemampuan dokter itu sendiri. Tapi kita punya kasih yang bisa kita berikan kepada sama kita yang tersingkir, dijauhi, dikucilkan, dan sebagainya. Maka marilah Bapak Ibu kita munculkan kembali keberanian kita, kepekaan kita, empati kita untuk menyentuh mereka yang membutuhkan lewat kasih yang ditunjukkan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga Tuhan selalu membimbing kita agar kita dapat mengikuti ajarannya, menyentuh mereka lewat mujizat kasih. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.